Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika Ifa dari kelas 12 IPA 2. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun yang belum menunjukkan saldo sebenarnya ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Proses penyesuaian merupakan proses memuktahirkan data keuangan setiap akhir tahun sebelum disusun laporan keuangan. Proses tersebut dimasukkan dalam jurnal yang disebut jurnal penyesuaian adjusted entries. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Unsur pokok jurnal penyesuaian: yang pertama, penggunaan perlengkapan. Lalu yang kedua, penyesuaian aset tetap. Ketiga, unsur yang masih harus dilakukan akrual yang terdiri atas A. Pendapatan yang masih harus diterima, B. Beban yang masih harus dibayar, dan keempat, pembayaran dibuka prepayment yang terdiri atas A. Beban dibayar di muka, B. Pendapatan diterima di muka. Perlengkapan atau sublist. Perlengkapan merupakan berbagai unsur yang dibeli oleh perusahaan guna mendukung operasi perusahaan. Perlengkapan yang telah diperoleh akan digunakan sehingga perlengkapan yang telah terpakai akan menjadi beban atau expense. Pada jurnal penyesuaian, beban perlengkapan ditulis pada kolom debit, sedangkan perlengkapan ditulis pada kolom kredit sebesar yang terpakai. Kemudian penyusutan aset tetap, depreciation expense. Penyusutan merupakan alokasi harga perolehan aset tetap selama usia ekonomis. Penyesuaian dilakukan untuk mengakui besarnya cost yang expired menjadi beban expense. Jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan ditulis pada kolom debit, sedangkan akumulasi penyusutan ditulis pada kolom kredit. Pendapatan yang masih harus diterima, accrued revenues. Accrued revenues merupakan berbagai pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi tertentu tetapi belum dicatat dan belum diterima uangnya, sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan. Pada jurnal penyesuaiannya ditulis piutang usaha pada kolom debit, sedangkan pendapatan jasa pada kolom kredit. Lalu, beban yang masih harus dibayar, accrued expense. Accrued expense merupakan berbagai biaya yang telah menjadi biaya perusahaan sampai akhir periode akuntansi, tetapi belum dikeluarkan uang kasnya, sehingga menimbulkan utang bagi perusahaan. Pada jurnal penyesuaian, beban ditulis pada kolom debit, sedangkan utang ditulis pada kolom kredit. Beban bayar di muka, prepaid expense. Prepaid expense merupakan berbagai beban yang dikeluarkan terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Contoh, yang pertama, sewa dibayar di muka. Kedua, asuransi dibayar di muka. Ketiga, iklan dibayar di muka. Ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama, pada awal pembayaran dicatat sebagai aktiva atau aset. Yang kedua, pada awal pembayaran dicatat sebagai beban atau expense. Awal pembayaran diakui sebagai aktiva atau aset. Jumlah saat pembayaran, sewa dibayar di muka ditulis pada kolom debit dan kas ditulis pada kolom kredit. Cari waktu yang sudah menikmati manfaat ekonomisnya. Hal ini diakui sebagai biaya sewa. Pada jurnal penyesuaian ditulis beban sewa pada kolom debit, sedangkan sewa dibayar di muka pada kolom kredit sebesar yang telah benar-benar menjadi beban. Awal pembayaran dicatat sebagai beban expense. Jurnal saat pembayaran, beban sewa ditulis pada kolom debit, sedangkan kas ditulis pada kolom kredit. Cari waktu yang belum menerima manfaat ekonomisnya. Hal ini diakui sebagai sewa dibayar di muka. Jurnal penyesuaiannya, sewa dibayar di muka ditulis pada kolom debit, sedangkan beban sewa ditulis pada kolom kredit.
Pendapatan diterima di muka, earned revenue. Earned revenue merupakan berbagai pendapatan diterima terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Contoh, pendapatan sewa diterima di muka, pendapatan komisi diterima di muka. Ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pada awal penerimaan kas dicatat sebagai kewajiban liability. Yang kedua, pada awal penerimaan kas dicatat sebagai pendapatan revenue. Awal penerimaan kas diakui sebagai kewajiban liability. Jurnal saat penerimaan kas ditulis pada kolom debit, sedangkan pendapatan sewa diterima di muka ditulis pada kolom kredit. Cara menjurnal penyesuaian: cari waktu yang sudah menikmati manfaat ekonomisnya. Hal ini dilakukan sebagai pendapatan sewa. Pada jurnal penyesuaian, pendapatan sewa diterima di muka ditulis pada kolom debit, sedangkan pendapatan sewa ditulis pada kolom kredit sebesar yang telah menjadi hak perusahaan. Awal penerimaan kas dicatat sebagai pendapatan revenue. Jurnal saat penerimaan kas ditulis pada kolom debit, sedangkan pendapatan sewa ditulis pada kolom kredit. Cara jurnal penyesuaiannya: cari waktu yang belum menerima manfaat ekonomisnya. Hal ini dilakukan sebagai pendapatan sewa diterima di muka. Jurnal penyesuaiannya: pendapatan sewa di muka ditulis pada kolom debit, sedangkan pendapatan sewa di muka ditulis pada kolom kredit sebesar yang belum menjadi hak perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.